Saksi ahli kriminologi Muhammad Mustafa memastikan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat adalah perbuatan terencana atau pembunuhan berencana. Saksi ahli juga menepis pemerkosaan yang diklaim terjadi pada Putri Chandrawati sebagai motif pembunuhan karena tidak adanya bukti yang membenarkan telah terjadi pemerkosaan. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara ahli jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah. Ya, Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah. Sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana. Sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil. Ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan. Ya. Bisa ahli jelaskan terkait dengan kronologis dan yang saya sampaikan tadi, kronologis singkat juga, itu peran masing-masing dalam keilmuan saudara bisa dijelaskan? Ya. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa. Ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Kalau perannya yang lain? Peran yang lain barangkali kalau istri dari terdakwa barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama karena majikan. Sementara yang lain-lain ya diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil. Apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama, hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbangun, sehingga itu juga lebih mendorong untuk melakukan ikut gitu. Berarti kalau yang selain dari dua terdakwa antara Verdi Sambo dan Ibu Putri, yang ketiga ini itu kategorinya menurut ahli seperti apa? Hanya diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya. Dengan peranannya seperti itu? Ya. Apakah boleh dijelaskan oleh ahli atau dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama? Kalau secara bersama-sama, secara sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada yang mengkoordinasi, memimpin, dan harus bertanggung jawab. Sehingga yang lain-lain akan ikut serta. Tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul ditaati, orang tidak akan ikut serta. Kalau dalam hal ini ada kelihatan seperti itu? Karena tadi status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah. Bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini? Yang utama. Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti
Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Kalau dari waktu, Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. ya, Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang visum. diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi Tapi kalau ini memang tidak dilakukan. ada dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak Tidak bisa bisa. menjadi Tidak motif, bisa, nggak begitu bisa. ya. Nah, dalam hal ini, dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada ditemukan. buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Ya. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak Begitu. bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Dilanjutkan. Izin sedikit ahli melanjutkan. Terkait dengan kemarahan tadi. Apakah seorang yang marah itu sudah pasti gelap mata dan tidak bisa membuat rencana? Gelap mata dan tidak bisa membuat rencana diwujudkan dalam bentuk pembunuhan yang tidak direncanakan Langsung ya. seketika. Tapi apabila seseorang marah tetapi dia sempat menyusun rencana pengelabuan, Ya, penghilangan barang bukti. ya, Menurut ahli itu masuk ke dalam sudah masuk ke dalam perencanaan. pembunuhan berencana. Ya. Ya, baik. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Breaking News kasus Sambo akan kembali sesaat lagi.